Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak semuanya yang gabung malam ini, terima kasih kehadirannya. Pak Madi, Prof. Cipto, dan Mbak Gita, Bu Ir, dan Pak Ari Wardono. Terima kasih kehadirannya. Mohon maaf ini mendadak. Meeting bersama hari ini. Ini kita akan bahas tentang pemeringkatan THE Impact Ranking 2023. Indonesia unggul di SDG 5 Gender Quality. Hasil Time Higher Education THE Impact Ranking telah diumumkan secara live dari Saudi Arabia 1 Juni 2023 pukul 17.30 WIB. Pemeringkatan ini merupakan ukuran kinerja global yang menilai universitas berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs PBB. THE menggunakan indikator yang dikalibrasi dengan hati-hati untuk memberikan perbandingan yang komprehensif dan seimbang di 4 bidang, yaitu bidang riset, stewardship, and teaching. Indonesia di partisipasi keduanya memperoleh peringkat 601 sampai 800 dari 1591 institusi dunia. Di tahun 2023 ini Indonesia berpartisipasi di 9 dari 17 SDGs, yaitu SDG 1, tiga, good health and well-being, 4, quality education, 5, SDG 5, gender quality, dan SDG 8, design good and economic growth, 10, reduce inequalities, SDG 13, climate action, SDG 16, peace, justice and strong institution, dan SDG 17, partnership for the good. Sesuai dengan metodologinya dari 17 SDGs tersebut akan dipilih 3 SDGs dengan skor tertinggi dengan bobot masing-masing 26% dan SDG wajib yaitu SDG 17 dengan bobot 22%. 3 unggulan Indonesia di Impact Ranking 2023 yaitu SDG 1, SDG 5, dan SDG 8. Adapun SDG 5 mencapai skor tertinggi 66,5 atau di peringkat 101 sampai 200 tingkat dunia. SDG 5. Data point Indonesia menunjukkan bahwa riset terkait SDG 5 memperoleh skor 70,1. Bahkan skor tertinggi dari indikator SDG 5 diperoleh dari persentase senior female academic dan persentase women receiving degrees masing-masing 90,7 dan 88,3. Secara mendetail berikut adalah peringkat keseluruhan SDGs yang dicapai Indonesia. Hasil THE Impact Ranking 2023 Universitas Negeri Surabaya overall 601 sampai 800 tingkat dunia, 15 nasional, top SDG 5 101 sampai 200 tingkat dunia, dan 5 nasional,
SDG 8 301 sampai 400 dunia, 8 nasional. SDG 1 201 sampai 300 dunia, 15 nasional. SDG lainnya SDG 4 401 sampai 600 dunia, 13 nasional. SDG 10 601 sampai 800 dunia, 11 nasional. SDG 13 401 sampai 600 dunia, 12 nasional. 16 601 sampai 800 dunia, 19 nasional. SDG 3 1001 plus di tingkat dunia, 26 nasional. SDG wajib diikuti SDG 17 601 sampai 800 dunia dan 20 nasional. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang peringkat tahun sebelumnya. Ini UNESA tahun ini meningkat. Nanti tolong Prof Nati bisa menambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah tahun ini kita bisa meningkat sedikit nilainya meskipun peringkatnya tetap di 601 dan 800. Mohon Pak Nadi bisa screen share ya, share untuk detail dari peringkatnya nanti. Ya, jadi Bapak Ibu ada 4 SDG kita yang nilainya tertinggi. Jadi tadi sudah diterangkan oleh Bapak WR1 bahwa overall skornya 65,6, ini naik 1,6 poin dari tahun 2022, tahun sebelumnya. Dan tahun ini kita ada 4 SDG yang tertinggi, yaitu SDG 17, SDG 1, 5, dan 8. Nah, itu ketika SDG itu diberi pembobotan, kemudian digabungkan nilainya menjadi normalized score, hasilnya adalah 65,6. Nah, berikutnya mungkin kita bisa perhatikan di grafik whisker and plot ini bahwa ada beberapa SDG yang menonjol. Jadi yang pertama SDG 5 itu naik dibandingkan dari tahun lalu, ada di kisaran 60 lebih. Kemudian yang kedua itu adalah SDG 8, yaitu economic growth. Ini kalau nggak salah baru masuk SDG-nya dan hasilnya cukup baik. Kemudian yang ketiga yang adalah SDG 1, no poverty, tapi sebenarnya dia mengalami sedikit penurunan dari tahun lalu. Dan yang keempat adalah SDG 17, yaitu working together. Nah, berikutnya mungkin kita bisa cek Bapak Ibu terkait dengan nilai yang diraih dari SDG tadi. Untuk SDG 1, skornya adalah 56,9, ada di peringkat 201 sampai dengan 300 dunia. Ya, jadi dari 4 poin yang dinilai, yaitu research, financial aid, anti-poverty, dan anti-poverty program, kita lihat yang paling tinggi adalah financial aid, ada 80,1, sementara research-nya masih di kisaran 45,6. Nah, kita terkait dengan yang berikutnya, good health, ini kita masih belum punya jumlah lulusan yang cukup tinggi, sehingga mungkin nilai lulusnya tidak terlalu tinggi. Kita lihat di sini, good health-nya skornya adalah 30,3, rankingnya 1001 lebih dari 1218 institusi. Jadi nilainya ada 2 nilai yang di bawah 50, sementara yang kolaborasinya ada di 53,1 poin. Untuk yang quality education SDG 4, skornya adalah 54,6, ada di ranking 401 sampai dengan 600 dunia dari 1.300 institusi. Kita lihat bahwa nilainya
first generation studentnya cukup tinggi, 77,5, namun ketiga indikator yang lain masih di bawah 60. Jadi yang lifelong learning masih 55,3, research-nya masih 47,8, dan graduation with teacher qualifications masih 19,6. Untuk SDG berikutnya, ini yang tertinggi yang berhasil kita raih. Kita skornya adalah 66,5, berada di ranking 101 sampai dengan 200 dunia. Dari total 1081 institusi. Diharapkan nanti ini kita bisa buat sebuah model bangunan yang bisa ditampilkan di depan gerbang kita. Kemudian kita lihat nilainya alhamdulillah tinggi, rata-rata di atas 60 semua, kecuali yang student access measures itu cuman 38,3. Dan women progress measures. Jadi ada 2 poin yang mungkin nanti bisa kita tingkatkan lagi ke depannya. Kemudian untuk decent work and economic growth atau SDG 8, total skornya adalah 57,9, dan itu ada di ranking 301 sampai dengan 400 dari total 960 institusi. Kita lihat ada 2 indikator yang tinggi, yaitu persentase student pada penempatan kerja, dan kemudian juga di secure contract. Sementara yang lain masih di bawah 60. Antara expenditure, employment, dan SDG 8 research. Untuk yang SDG 10, ini adalah reduce inequality. Skornya ada di 39,8 dan ranking kita 601 sampai dengan 800 dunia dari 901 institusi. Kita lihat nilainya masih di bawah 60, hampir semuanya, hanya satu aja, first generation student yang ada di 79,3. Nah, yang student from developing country ini memang agak susah karena berarti kita perlu mahasiswa asing. Mungkin nanti bisa kita berikan beasiswa ya untuk mahasiswa asing dari negara berkembang. Kemudian untuk research-nya masih 31,2. Student with disability ini masih rendah nilainya, meskipun kita sudah mendeklar bahwa universitas kita ramah disabilitas. Mungkin nanti perlu kita tingkatkan jumlah mahasiswa yang penyandang disabilitas, termasuk staff with disability dan measure versus discriminations, jadi diskriminasi. Kemudian climate action, kalau kita lihat nilainya ada di 32,1, sementara rankingnya ada di 401 sampai dengan 600. Dari 4 indikator itu, sebagian besar ada di bawah kisaran 60. Tertinggi adalah komitmen pada carbon netral. Kemudian berikutnya adalah education untuk lingkungan. Nah, tapi untuk low carbon energy use dan research-nya masih kurang. Mungkin ke depan bisa kita perbaiki. Nah, berikutnya adalah SDG 16 terkait dengan Peace, Justice, and Strong Institutions. Skornya masih 44,1, rankingnya ada di 601 sampai dengan 800 dunia dari 910. Kita lihat nilainya masih di bawah 60 semua. Tertinggi adalah Universitas Government Measures 56,3, dan kerjasama dengan pemerintah ada di 54. Sementara research hanya 39 dan graduation in law and civil enforcement hanya 26,3. Dan terakhir adalah partnership for the goal. Skornya termasuk yang tertinggi 57,4. Sementara rankingnya ada di 601 sampai dengan 800 dari total 1.625 institusi yang mengikuti. Kalau kita lihat ada 2 indikator yang nilainya bagus di atas 70, yaitu relationship to support the goal 86,7 dan education for the SDGs 77,8. Sementara riset dan publikasinya
ada di 25,6 dan 49. Demikian Bapak Ibu untuk data perbandingan ya. Untuk tahun 2022 kita overall skornya ada 64 dari 100 nilainya. Rankingnya sama 601 sampai dengan 800 dan SDG-nya partisipasinya 7 dari 17. Jadi tahun ini ada peningkatan nilai, namun ya peringkatnya masih tetap. Kita lihat dari perbandingan impact ranking 2002 dan 2023 itu No Poverty ini mengalami penurunan skor dari 64,3 menjadi 56,9. Begitu pula dengan yang SDG 3, Good and Well-being, mengalami sedikit penurunan. Kalau yang Quality Education, Gender Equality meningkat. Dan Decent Work and Economic Growth yang pertama kali kita ikuti, alhamdulillah cukup bagus. Untuk Reduce Inequality, SDG 10 meningkat. Climate Action ini baru pertama kali kita daftarkan, cukup bagus. Nah, untuk Peace, Justice, dan Strong Institution kita lihat di SDG 16 itu mengalami penurunan. Begitu pula dengan Partnership yang sebenarnya cukup tinggi, tapi ternyata jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami sedikit penurunan. Tapi secara keseluruhan skor kita tahun ini meningkat dari 64 ke 65,6. Begitu Bapak Ibu detail dari SDG THE Impact Ranking. Harapannya ke depan kita bisa meningkatkan nilai dari tiap-tiap indikator SDGs yang kita ikuti, sehingga nantinya bisa meningkatkan peringkat overall.